Halo semuanya, hari ini kita lagi kedatangan sosok yang inspiratif dan luar biasa. Beliau ini merupakan salah satu kader IMM yang berani untuk melanjutkan studinya di Malaysia. Tidak lain tidak bukan, yaitu Ayunda Aisyah Fio. Yeay, tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan kalian semua ya. Ngeri gak? Terima kasih. Ayunda Aisyah Fio HCI. Ini HCI ini apa nih? HCI-nya Hana Krisvani Islamwell, tapi kayaknya kurang satu deh itu namanya. Parah banget tim kurang satu kreatif huruf ya nih, kalian. teman-teman. Kurang huruf F-nya. Berarti banyak banget nih namanya. Aisyah Fio Verika Hana Krisvani Islamwell, ada 6. Wow, 6. Sing tenang. Suantai. Saya juga grogi Suantai ya. Biasane yang menjadi pertanyaan teman-teman itu adalah kenapa kok Kris? Oh iya. Betul. Itu Ya kan? benar-benar. Kenapa? Iya enggak? Habis ada Krisnya, ada Islamnya, ada well-nya juga. Apakah ini Kenapa perbandingannya kok luar enggak biasa? Iya. Kris, Fani, Islam, Well, Buddha, Katolik, nah itu loh maksudnya. Ya saking toleransinya namanya ya, jadi Iya. menggambarkan Kenapa, Kak Vio? namanya Pancasilais. Kalau itu dari ayah sih ya, sejarahnya itu panjang mini ceritanya. Ya, Kalau yang Krisvani itu nama baptisnya papa saya dulu. Jadi papa saya itu sempat ketika kuliah kedokteran di Surabaya. Kristen. Enggak, dia Islam dulu nih Oh, ceritanya. Islam dulu. Terus gara-gara teman-temannya itu kalau hari Sabtu Ahadnya itu pergi ke gereja, jadi dia tuh kepengen tahu nih kalau di gereja tuh gimana gitu. Akhirnya papa saya belajar, terus setiap hari ke gereja. Ternyata orang-orang Katolik yang taat itu bukan yang ke gereja Sabtu Minggu, tapi yang mereka tiap hari ke gereja. Akhirnya sama si Romonya itu dipanggil Krisvani itu tadi, atau anak raja yang beruntung, atau anak domba yang kembali pulang ke rumah. Itu papanya Sampean yang dipanggil sama Dipanggil sama Krisvani Romo. gitu ya? Iya, jadi namanya kan Arif Hanafi nih. Bukan Arif Ketum IMM ya. Arif Hanafi. Terus habis itu karena dibaptis itu tadi namanya Krisvani, artinya anak raja yang beruntung. Asik. Nah, terus supaya anaknya ini nggak kayak bapaknya, nah akhirnya ditambah itu namanya di belakang. Jadi Islamwell. Well dari bahasa Inggris artinya bagus, baik. Ya, jadi supaya anaknya itu bisa menjadi insan yang memiliki agama Islam yang baik. Masya Allah. Ini kalau misalnya nggak didatengin ke sini, kita nggak tahu ceritanya nih. Iya, ini eksklusif di sini nih. Enggak, Bener. memang kan betul inspiratif gitu. Inspiratif. Inspiratif, Karena banyak wes, banget inspirasi. inspirasi yang dapat kita ambil dari beliau begitu. Terima kasih. Ini kayaknya orangnya sibuk banget ya kayaknya. Sedikit menyibukkan diri aja. Apa nih kesibukannya sekarang? Kesibukannya sekarang datang ke sini ke podcastnya. Biasa sudah menyempatkan waktunya. Teman-teman di sini Terima kamu. kasih kakak. Sama-sama demi kamu semua. Bisa ay. Luluh aku. Aduh, bisa-bisanya ya Anda harus pergi deh biar nggak luluh. Hah, bahaya soalnya. Bahaya. Oh ya, ini tadi sempat saya singgung salah satu kader IMM yang melanjutkan studinya di Malaysia. Nah, itu gimana cerita awalnya kenapa milih untuk melanjutkan studinya di Malaysia? Padahal di sini juga banyak kampus-kampus yang ya luar biasa ya. Kenapa tuh? Bisa diceritain kakak? Apa ya, sebenarnya dari awal itu nggak ada nih motivasi untuk pergi study abroad di luar negeri ya, karena memang kepengennya dari kecil tuh sudah tertata nih. Saya punya planning dari kecil, kepengen jadi dokter. Kayaknya teman-teman dekat saya udah tahu semua nih cita-cita aku itu dari awal jadi apa gitu. Bahkan kampus utama yang saya tuju tuh adalah kedokteran di Universitas Muhammadiyah Malang, teman-teman. Karena militansinya itu ya, dari TK Muhammadiyah terus nih. Nah, akhirnya kan kalau masuk ke kedokteran UMM kan pasti akan ada jauh lebih banyak benefit ya, mulai dari beasiswa dan lain sebagainya. Terus seiring berjalannya waktu ternyata katanya Tuhan itu benar ya, di surat Al-Baqarah itu ngomong kalau misalnya segala sesuatu apa yang kamu inginkan itu kadang nggak baik nih buat kamu. Tapi Tuhan itu akan ngasih skenario yang lain buat kamu. Sudah ada jalannya gitu ya. Betul. Awalnya memang nggak terima karena ya nggak lolos kedokteran, udah nyoba kemana-mana ya kan. Karena pas awal-awal itu ada kendala akreditasi sekolah baru pertama kali berdiri. Jadi Jadi itu salah satu struggle-nya bener, jadi pas awal itu untuk bisa ke situ. kan ada yang namanya jalur SNMPTN ya, jadi dari jalur Coba dulu banget itu ya. Nah itu nggak lolos nih kita gara-gara sekolah saya masih belum ada akreditasinya. Jadi seharusnya kita dapat beasiswa di Unpad
jadi nggak ada. Terus habis itu saya kepedean nih, saya pede bisa masuk ke mana-mana kampus kedokteran di sini gitu. Bahkan pilihan pertama itu UI, kedokteran UI, kemudian yang kedua kedokteran UB, kemudian yang ketiga itu kedokteran di Unpad. Itu jalur apa tuh? Pajajaran. Karena SNM nggak bisa, jadi SBMPTN. Oh, SPM. Nah, ketiga-tiganya ini tidak lolos teman-teman. Akhirnya saya nyoba simak UI. Pede banget kan, ngerasa Nggak apa-apa, kan pinter confident kan di berarti situ. kan Anda. ya ngerasa pinter karena motivasi dari papa saya itu tadi. Karena papa kan nggak bisa lulus kedokteran karena waktu itu papa cuma dapat beasiswa sampai 6 semester aja gitu. Untuk sisanya dia nggak dapat dari beasiswa hang tua itu. Nah ya udah selesai di situ, coba mandiri, coba tes mandiri di kedokteran UB. Udah nih lolos nih kita nih di kedokteran UB nih. Tapi saya nggak tahu ya permainan apa yang terjadi di negara kita ini. Mungkin karena saya kalah uang. Jadi ketika sebenarnya nama saya bisa masuk di UB, akhirnya tiba-tiba nama aku nggak ada di kedokteran UB itu. Jadi ya, oke lah, saya putus asa. Dan waktu itu Hopeless ya. bulan Ramadan, iya pupus harapanku Kak. Karena melalui serangkaian hambatan-hambatan dan perjuangan itu. Karena memang dari kecil udah terplanning gitu kan. I wanna be a doctor gitu kan. Yes. Akhirnya milih jalan ke Belum tuh Belum. itu Oh, belum. itu Masih Malaysia panjang, tuh nggak masih ada panjang. sama sekali di otakku nggak ada. Tiba-tiba kepala sekolah datang ngomong nih, kamu jangan sedih nih, ada jalur beasiswa. Tapi di Malaysia waktu itu, Malaysia sama Singapura waktu itu koneksinya di sekolah. Akhirnya ya udahlah kita ke Malaysia aja. Tak pikir-pikiran ya bahasanya lebih mudah gitu kan. Oke lah kita berangkat tes di Surabaya. Nah waktu tes di Surabaya saya nggak mikir apa-apa tuh, nggak belajar apa-apa. Ya udahlah kita main apa namanya? main feeling aja. Iya main feeling aja. Main feeling. Karena emang bener-bener Cap cip cup kembang gitu ya ya. apa ini gitu kan. Ya udahlah kita coba dan malah habis dari tes itu sempat kecelakaan juga dalam satu mobil pas waktu perjalanan pulang ke Pandaan. Tapi nggak tahu ternyata besoknya Allah itu ngasih kabar baik gitu. Kabar baiknya diterima dan langsung persiapan dokumen untuk pergi berangkat ke sana gitu. Itu sih. Tapi kan di sana tuh kan culture-nya beda ya sama di Indonesia. Walaupun mungkin bahasanya nggak jauh beda, tapi ada nggak kayak rintangan atau hambatan saat di sana gitu menghadapi ya maksudnya bersosial sama orang sana gitu, ada nggak? 3 bulan pertama itu sulit sih memang. Even though bahasanya sama nih kayak kita, tapi di sana itu kalau misalnya kita nggak ngerti nih apa yang mereka ngomong, mereka itu langsung switch bahasanya gitu loh. Jadi yang awalnya mereka ngomongnya bahasa Melayu, mereka tiba-tiba jadi bahasa Inggris gitu. Apalagi bahasa Inggrisnya mereka itu kan British ya. Nah jadi pakci-pakci, maci-maci yang jual nasi lemak itu mereka ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu. Nah waktu 3 bulan itu memang ternyata bahasa yang di Upin Ipin itu nggak sama. Beneran? Oh, nggak sama? Nggak sama seperti yang di real life-nya. Kalau yang di bahasanya Upin Ipin itu bahasa resmi. Jadi hanya dipakai di KL. Kalau misalnya yang aku temui di kampus, itu kan dari berbagai negeri tuh. Kalau negeri itu bahasanya di sini provinsi ya. Nah di situ tuh ada yang dari Kedah. Kalau yang Kedah itu ngomongnya dari misalnya nih ada huruf R, itu diganti jadi huruf Q. Misalnya air jadi ayak, kayak gitu. Air itu ayak, kayak bahasa daerahnya kayak gitu. Terus dari Terengganu, ada sahabat saya dari Negeri Sembilan, ada yang bahasanya mirip kayak di Minangkabau, banyak banget. Nah itu namanya bahasa pasar. Jadi kalau misalnya kita bercakap-cakap nih sama teman-teman gitu, itu kita pakainya bahasa pasar. Nah tapi kalau kita pergi ke KL, pergi ke bandar, itu ngomongnya pakai bahasanya Upin Ipin. Makanya kalau teman-teman pas habis selesai di kelas gitu kan, itu kita kumpul di cafe, kita kumpul di kantin gitu. Nah itu ngobrolnya, iya udah pandai cakap bahasa KL. Berarti udah bisa nih ya bahasa Malaysia ya? Masih boleh sebab tahun lepas pergi ke sana. Even teman-teman yang dari Indonesia pun juga pakai bahasa Malaysia? Di sana ada yang namanya Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia. Pertemuan gitu ya? Jadi koneksi untuk bercakap-cakap pakai bahasa Indonesia itu ada. Cuman yang lebih serunya saya nggak tahu kenapa ya, tapi saya selama kuliah di Malaysia itu lebih dekatnya sama orang-orang Malaysia di sana sih, karena nggak tahu ya, karena mungkin teman-teman Indonesia saya waktu itu not too close with me, jadi
lebih dekatnya sama rekan-rekan yang ada di Malaysia sih. Tapi gitu. memang ada ya di sana itu jual ayam itu 2 singgit, 3 singgit. Iya, di kampus aku itu memang ada 2 ringgit. Ismail. 2 ringgit tapi Ah. ayam Memang di Tapi emang segitu bukan harganya? bohongan ya, di Upin Ipin itu ilustrasinya semuanya Iya, di Malaysia tapi itu begitu. ayam dia besar. Oh iya. Nasi apa beda banget Uncle sama Muto potongan itu? di sini berarti Nasi ya. apa Uncle Muto itu ada? Nasi lemak. Nasi lemak itu ada ya. Nasi goreng, nasi ada. goreng. Ya Itu, 3 bulan teman-teman. adaptasi itu ya. Ke Malaysia ya. Ke Malaysia 3 ya, bulan, ajak-ajak betul. dong ya Allah. Tapi Pengen tapi banget. kalau aku nggak mau tahu meskipun itu 3 bulan penyesuaian diri susah atau gimana. It's very hard. Tapi very yang hard. penting itu masalah mengobati hati ke sana itu. Ya, Oh, betul. tujuan orang beda-beda ya. Ada yang itu, ada yang Lah itu. iya kan betul. karena mulai semua jalur itu jalur darat, udara, air kan sudah Berarti dicoba kalau Anda ke semua. sana ya sama kira-kira. tujuannya mengobati apa dulu? Mengobati hati sih ya. Jadi Aduh. ketika datang ke sana ya emang kok kerasa struggle-nya lebih-lebih gitu ya. Apalagi kan sendirian ke sana, nggak pernah pergi jauh, tiba-tiba sekalinya pergi jauh dibuang ke luar negeri gitu kan. Dan anak tunggal gitu kan. Jadi mikirnya dibuat nama Malaysia itu apa? Dibuang, gitu kan. aduh. Ya dibuat aku ambil bapak ibuku gitu. Jadi ketika di sana ya memang 3 bulan terlewati, akhirnya ya boleh bergembira dengan rakan-rakan sebaya. Oh, keluar lah dia masalah. Karena kan pengalaman Sana tes keluar. itu kan ya terjadi juga. Gitu loh. Mulai dari jalur SNM kemudian sampai mandiri pun ketolak gitu kan. Ya akhirnya jodohnya ke Umsida. Bener tagline-nya Umsida itu. Maksudnya Dari apa ini? sini pencerahan bersemi. Siap. Bangga Langsung di Umsida Kak. Oh, di iya, Umsida. Oh, masuk siap, siap, itu. siap. Ada yang Umsida Ada di yang sini? penontonnya Penontonnya ada yang Umsida. Umsida. Coba. Tagline-nya bener itu. Silakan komen di bawah teman-teman Umsida. You Kok must be jadi proud. kok jadi promosi tolong. You must be proud. Ada alumni di sini. Tapi aku mau nanya, tapi di sana juga ikut organisasi nggak? Iya, banyak sekali. Malah di sana karena saya punya tekad ya. Jadi ketika pertama kali berangkat itu sudah kayak gini nih. Nah, ini sama Tuhan ini dikasih jalan yang beda dari teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah kuliah, saya masih belum kuliah nih. Karena harus nunggu visa. Oke lah. Jadi ketika di luar negeri, maka saya harus jadi manusia yang bisa mendapatkan pengalaman yang sangat banyak, ilmu pengetahuan yang sangat banyak. Nanti ketika pulang, saya bisa cerita itu ke semua orang dan bisa ngasih manfaat banyak orang, kan kayak gitu. Jadi saya kepengen mengambil semuanya yang ada di situ, kesempatannya sama Allah dikasih di situ, supaya saya senang aja di situ. Dan akhirnya ya apapun organisasi saya ikuti, dan termasuk kalau di sini kan ada yang namanya BEM ya. Nah, kalau di sana itu namanya MPP, Majelis Perwakilan Pelajar. Nah, di MPP itu Pelajar. itu Khas kok. Even di Iya. negara orang. negara di situ tuh asing. kan kita berkompetisi nih. Nggak peduli aku sama student internasional yang lainnya kan. Intinya di sini kita pernah ikut IPM gitu kan, pasti ya, kita punya sesuatu ya kan. Nah, ya terjadilah. Jadi di situ akhirnya menjadi satu-satunya awal sejarah di kampus saya. Kalau di MPP satu-satunya student internasional yang bisa tembus di sana ya dari saya, dari Indonesia waktu itu. Dan namanya ya saya Mantap, ini. mantap, gitu. Mantap. Emang bener ya, sangat menginspirasi Ya itu judulnya. awalnya dari MPP dulu, habis itu dilirik sama teman-teman PPIM, Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia. Waktu itu ada di Departemen Penkastrat. Departemen Penkastrat itu singkatan dari penelitian kajian strategis. Nah, di situ kita selalu pusatnya di Gombak sih sebenarnya. Pusatnya di Gombak, di IUM, sama di Embassy di Tahu KBRI. IUM. Kampus, nama kampus. Oh IUM. gitu. Iya, Pernah tahu. internasional. Yang Islamic yang ini, University. yang gombaknya itu yang nggak tahu apa itu gombak. Gombak itu nama daerah. Oh, Dan daerah. di situ Daerah di pusatnya. Kayak apa? Kota, Iya. kota. Itu tahun, Bandar, tahun berapa Bandar. itu? Tahun berapa? Itu tahun, pokoknya pertama kali saya kuliah itu tahun 2017. Tanggal 5 Januari. Nah, itu saya berangkat Hafal ke banget. sana. Iya. Lama banget itu. Nah, di Gombak itulah saya akhirnya nemu teman-teman IMM di sana. Ternyata di Asik. situ ada Ada siapa banyak tuh? sekali
circle-circle Muhammadiyah tuh di situ. Ada mama-mama Aisyah juga. Akhirnya disitulah yang namanya awal pertama kali ikut IMM, yang kenal IMM ya di Malaysia itu, teman-teman. IMM mendunia. Betul, guys. Nah, IMM Sampai mendunia. tapi itu memang anggota-anggota di situ banyak yang asli dari Malaysia atau kira-kira gimana? Sayangnya nggak semua dari Malaysia, malah lebih banyak orang-orang Indonesia sih, dan orang Indonesia yang study di sana ataupun anaknya Pak Cik Mak Cik yang menikah dengan orang Malaysia, akhirnya punya keturunan yang kuliah di sana, terus tertarik dengan IMM, ya akhirnya gabung. Kalau dulu kan namanya pimpinan cabang istimewa ya. Iya. Kalau sekarang kan pimpinan cabang luar negeri. PCLM, dulu PCIM. Betul, dulu PCI, IMM. PCIM itu Muhammadiyahnya. Betul, dan dulu ketuanya itu namanya Mazaki, sekarang dia jadi dosen di UAD. Asik. Mas Zaki. Saya lupa nama panjangnya, tapi beliau sangat-sangat menginspirasi ya waktu itu. Karena jujur memang, karena di Indonesia kan kita udah IPM-an tuh, dan waktu kuliah itu memang jabatannya masih ada di PDIPM Kabupaten Pasuruan waktu itu, Umamul sama Mbak Leli, dan di PIP kan waktu itu. Akhirnya kita jarak jauh nih mengendalikannya. Terus kita kangen nih sama situasi vitamin Muhammadiyah itu. Jadi kita butuh vitamin Muhammadiyah itu, ternyata lagi-lagi sama Akhirnya Tuhan ketemu. itu, iya, dijadikan satu di situ gara-gara PPIM. Terus ada, kamu anak Muhammadiyah? Iya, saya anak Muhammadiyah. Kamu anak IPM? Iya, saya juga IPM waktu itu, kayak gitu. Terus ada pertukaran pelajar kan di sana. Oh, kamu dari IPM Jogja? Oh ya, saya dari Jawa Timur nih. Oh iya, kamu kuliah di sini? Iya. Terus habis itu ternyata ini Love You ada yang namanya IMM. Kamu mau gabung nggak? Kayak gitu. Oh, Jadi gitu. perkaderannya kayak gitu, dari lewat antar teman perseorganisasian di Marketingnya PPIM. gitu kali ya. Terus habis itu pendekatannya gitu. diundang datang ke gedung dakwah Muhammadiyah di Gombak, karena memang pusatnya di Gombak. Terus habis itu datang, ya udah kita ngobrol sampai kenal sama teman-teman juga. Dan kalian tahu saya dapat apa? Karena kan dari dulu kan dapatnya di PIP ya kan. Ya, Kalau di sana dapat apa juga Apa dong? bidangnya? apa kira-kira? Apa ya? Kita, Apa teman-teman kira-kira? Apa ya? Karena Kak Vio ini sulit ditebak. Semua bidang itu bisa dia. Iya. Makanya kalau dibilang ini, yang satunya juga bisa. Iya. Tuh. Apa nih? sulit. Jangan-jangan banyak. Nggak cuma satu aja. Jadi Aduh, kan, saya nggak cuma pernah satu. membayangkan atau meletakkan diri saya di bidang kaderisasi ya. Tapi di sana mungkin karena track recordnya sudah TM, jadi dianggapnya sama Zaki itu udah kamu jadi di kabid bidang kader aja gitu. Wah, ini sulit nih. Ya opo iki aku golek kader di Malaysia ini kan. Iya jaringnya iki. Iya jaringnya, karena kan kampusnya tuh banyak, hampir ke 14 negeri kan di situ. Iki mau kati keliling Malaysia kayak gitu. Nah, tapi gara-gara itu juga akhirnya saya dikasih kesempatan juga sama Allah itu untuk bisa jalan-jalan ke beberapa negeri yang nggak sempat ke Sabah, Sarawak, hanya di Semenanjung aja tuh. Udah sih gitu aja. Tapi Jadi, emang ketemu. ketemu dan Sudah ada. terjaring. Iya, udah terjaring. Nah, Berapa waktu- banyak tuh? Kalau di total memang nggak sampai 300-an ya, tapi alhamdulillah dari SK itu bisa ada sekitar 150. 150 dan itu tersebar di beberapa negeri, dan di situ yang ngebuat saya wah gila ya, ternyata tujuannya kayak gini gitu. Dan spesialnya lagi di sana itu kita disupport penuh nih sama ayahanda ibunda kita gitu. Di sana ada yang namanya SIKL, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Nah, dari sana itu kan banyak orang Indonesia yang anak-anaknya sekolah di situ. Nah, ternyata lebih banyak orang Muhammadiyahnya di sana. Wow. Jadi ketika ketemu sama SIKL, kita ngobrol di gedung dakwah, makan-makan gitu kan, ngobrol. Jadi setiap bulan Ramadan kita ada yang namanya kegiatan mesra, kajian santri Ramadan. Itu isinya anak-anak Mesra. Indonesia semuanya. Mesra, bukan tadi mesra. Tapi ngomongnya juga pakai bahasa Filipin. Maksudnya bahasa yang tadi nggak tahu sih namanya apa. Ada kan waktu mesra itu kan kita dibagi jadi beberapa kelompok nih. Iya. Ada kelompok yang ngajinya itu masih abata, terus ada yang udah lancar banget, ada yang hafalan gitu kan. Nah kebetulan saya dikasihnya yang di
Subro yang kecil. Hmm. Nah itu ada satu anak yang spesial buat saya, sampai terkenal sampai sekarang dan komunikasi sama orang tuanya juga ada. Namanya adalah Noah. Itu kayaknya ada Nggak tahu. Siapa itu? Panggilan alam. Mengganggu sekali. Tolong tim. ini pesugihannya Atoy ya itu ya. Jangan lagi datang. Toy, buang dulu pesugihanmu Toy. Toy pesugihanmu Toy. Atoy pesugihanmu Toy. Ayo. Astaga. Lanjut. Oh, Noah, mohon maaf Noah. teman-teman, iya. Noah sampai Aduh, Noah. mengganggu itu. Iya, sampai Noah ini. Atau ini. Toy tolong simpen dulu Toy pesugihanmu Toy, mohon Toy. Melebihi batas waktu. Sampai Noah. Noah itu Waktunya udah habis. Noah itu nggak apa-apa lah. Itu isengnya tim kreatif aja. Bisa dan kreatif. Oke, ya Allah, tidak Noah, ketawanya. Noah itu udah mahasiswa berarti ya. Masih kecil. Oh, masih kecil. anak-anak. Iya, itu tuh tempat kajiannya adik-adik kecil. Mulai dari kelas berapa ya? Kelas 1 sampai kelas 6 SD waktu itu. Emang apa yang buat dia spesial dari Noah Tokyo? itu dia waktu itu di antara kelompok Subro yang lain, dia adalah satu-satunya anak yang diem dan gak mau ngobrol sama siapapun. Ternyata POV-nya teman-teman, dia nggak ngerti sama bahasa yang kita omongin. Karena dia ternyata bercakap-cakap dan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Oh. Jadi dia tuh nggak ngerti sama, ayo ini dibaca ya Noah, bismillah, itu dia nggak ngerti. Jadi ketika saya coba, kan merasa tertantang ya kan jiwa-jiwa kita ini, kenapa nih ya anak ini kok nggak mau ngobrol sama kita gitu kan. Akhirnya aku cobalah, aku deketin, oh ternyata dia ngomongnya bahasa Inggris. Waktu taunya gimana ya, saya coba untuk tanya, can you speak in bahasa, saya bilang gitu. No I can't, dia bilang kayak gitu. Saya nggak bisa. Oh, di sini berarti titiknya. Akhirnya ketemu, maka dari itu Noah spesial aku tanganin. Dari situ akhirnya dia senang mengaji. Dan dari situ akhirnya semua yang awalnya terkotak-kotakan karena Noah, nah akhirnya bergabung menjadi satu dan tahu ternyata memang Noah ini bercakap-cakapnya pakai bahasa Inggris. Dan di situ orang tuanya emis, dari sekian tahun mesra, nggak pernah ada yang bisa ngebuat Noah itu nangis, kecangkol kayak Miss Mio kayak gitu, nggak ada. Jadi cuma nyantolnya apa ya, kayak apa ya sih bahasanya itu, kemantilnya itu Iya, kemantul. aku, sampai adiknya juga lupa sih namanya apa, ininya adiknya kecil juga. Tapi dia Noah itu asli Malaysia. anak Indonesia yang lahir di Malaysia. Tuh teman-teman. Magnetnya kuat ya, Mbak Vio ini. Apa? Magnetnya kuat, banyak anak kecil yang Ya itu, kecantol. Tadi aja Makanya- pesugihannya juga langsung. Iya, kuat. sepertinya harus dihalangi. Makanya tapi kan di pesugihan- awal tadi kan tak sebut bahwa bidangnya semua bidang itu bisa Kak. Benar. Tidak. Itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Asik. Oke, tapi Asik. dari serangkaian perjalanan organisasinya Mbak Vio ini, kenapa akhirnya memilih untuk kembali lagi ke Pasuruan? Alasan Selain alasan ini ya, jujurin. Selain karena ada Sawan. selain alasan asli Pasuruan dan Iya. rumahnya di Pasuruan ya, itu bukan alasan itu. Memang wajibnya Mutlaknya pulang. itu. gitu kan. Wajibnya pulang ya. Ataukah ada seseorang gitu yang buat kayaknya aku harus pulang nih ke Indonesia. Siapa yang nunggu gitu ya? Ya kan barangkali, di-spill dong. Di sini dong. Ntar semuanya tahu. Oke. Apa tuh? Apa tadi lupa? Alasannya kenapa Lupa. akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke Pasuruan? Aku pengen jawaban jujur. Ya Jujur dia banget. dong. Ya iyalah. Kita terbuka. Ya karena visanya habis, udah itu aja jawaban jujur. Beneran cuman itu? Iya, Gak ada visanya kangen-kangennya habis. gitu sama anak Pasuruan? Alasannya visanya habis dong guys. Iya, itu yang paling jujur ya, jawaban yang paling jujur karena memang visanya udah habis. Awalnya. Awalnya dan nggak tahu kenapa ya, waktu tahun 2020 itu kayaknya memang pengen pulang. Karena hampir 3 tahun itu cuma pulang sekali di tahun 2018. Itu pun pulangnya ya karena kepengen mendaki. Karena kepengennya pergi ke Bromo bareng anak-anak IPM. Pasuruan. Jadi waktu itu pulang aja suntuk ya. Di Malaysia juga kalau misalnya puasa karena nggak pernah pulang gitu. Sebenarnya kita ada nih ongkos untuk pulang. Tapi di sini tuh
teman-teman saya yang di Indonesia, teman-teman Indonesia saya yang lainnya itu nggak semua bisa pulang. Jadi kita menjaga solidaritas itu, kalau seneng itu seneng bareng, susah ya kita rasakan bareng-bareng. Jadi Tapi meskipun sering pulang ya Kak Vio ini sudah pulang ya, tapi sering masih ke Malaysia. ya tahun kemarin baru balik ke sana. Dan Mengenang. hari ini nih kemerdekaannya Malaysia loh hari ini. Oh. Dirgahayu untuk Siap. Malaysia. Iya, untuk Malaysia. Tahun Saya berapa? lupa. Saya Kalau lupa di tapi taunya lupa lagi. oh iya Kalau Malaysia di tuh Pasuruan taunya lupa. Kalau di Malaysia dia inget banget sampai tanggal-tanggalnya, Iya, jam-jamnya juga bener. ingat. karena Malaysia itu my second mother island gitu. Kayak kayak negara Kayak iso bahasa tuanya Inggris ya kawan. saya gitu. Jadi meskipun main ke Pasuruan, apa ya, masih mengenang juga di sana. Bukan mengenang sih, tapi waktu main di Pasuruan itu, even tuh studinya juga masih belum selesai. Atau waktu itu? Itu udah selesai Oh, udah waktu itu. Udah kelar, malah ya udah selesai, udah wisuda juga. Cuma Visa di udah sana habis gitu. visanya itu habis di bulan Maret tahun 2020. Cuma waktu itu yang nggak tahu aja kepengen pulang, terus apa ya, waktu itu waktu pulang 2 minggu kemudian sebenarnya kepengen balik ini ke sana. Karena waktu habis wisuda langsung diterima di tempat kerja. Cuma di sana kan visanya itu kan visa pelajar ya. Jadi kerjanya itu hanya boleh part time aja, nggak boleh full time. Karena udah keterima kerja, seneng nih. Ternyata visanya udah habis dan waktu 2 minggu mau ngurus COVID-19. Nah, ketika COVID-19 semua immigration close, ditutup dan tidak boleh ada akses untuk keluar masuk. Nah dari situ akhirnya ya bingung mau kemana nih tahun 2020 karena kepengennya hatinya udah kecantol di sana. Terus habis itu kayak supervisor saya itu udah nyariin gitu, bila kamu balik kayak gitu. Terus habis itu ya gimana mau balik kan? Karena ditutup immigrationnya. Jadi ya udah kita cari kesibukan yang lain-lain. Ya akhirnya sampai sekarang di sini dan ketemu sama Umamul. Aku penasaran 2020 ketemu IMM di sini. Ketemu aku juga dong pasti. Akhirnya ketemu sama kamu di sini. Uy. Gitu. Terus tapi aku penasaran sih, kan katanya karena udah kecantol di sana, apakah ada hati yang kecantol juga? Astaga. Tuh, pertanyaan kamu nggak kepengen tahu tuh. Kayaknya semua Udah pengen tahu, sih. udah pernah Tapi dibuat adanya- story WA Iya, gitu. kapan? Mana ada Udah tahu. Tiara pun. Oh, di Ya. privasi aku. Ya masa tak screenshot kan nggak mungkin gitu. Kirim di grup gitu ya. Iya. Ya pasti lah, ada benih-benih ya. Oh, ya pasti ada ya. Buat semangat kita kalau Benar, study mood gitu. booster gitu kan. Mood booster. Jadi dia tuh Sampai sekarang. kayak Afgan ya dia itu ya. Sampai sekarang. Masya Allah sekali. Udah enggak. Oh, udah enggak, jangan-jangan udah punya istri. Kayaknya, tapi dia belum nikah Oh, teman-teman. gitu. Ah, Dia kebetulan belum nih. nikah. Oke. Ya, buat semangat aja sih waktu itu. Oke, dari Tapi- banyak Ya perjalanan sama-sama ya. belum menikah kan. Ya sama-sama. belum Iya, nikah. ada juga ya. Kayaknya Itu kita bertiga apa belum. panggilannya Mas di Malaysia itu? Kakak apa? Kalau pacar, Oh, pacar. sebentar, aku beda. Kalau pacar itu bukan boyfriend sebutannya, Apa? tapi Pak ini Ci. Nam jacing. Oh, bukan. bukan. Ya, Lupa. Lupa ah. Saya lupa lah. Apa tuh? Apa ya? Kakak perempuan wis, kakak perempuan, kakak laki-laki. Ada. Kalau, aduh aku lupa. Kalau di sini lupa. Apa sih sebenarnya lupa aku? Oni. Bukan boyfriend. Aduh, apa ya? Lupa. Ya wis selalu Lupa. Nanti kalau ada aku ingat. Boleh. Oh, inilah. Tuh kan. Apa? Ini. Lagi pertanyaannya aneh-aneh. Iya, tapi benar. Tapi benar ya, apa? Oh, ini. Kalau awe itu cewek. Kita Awewe. Awe. Kayak di Bandung. Awe. Kalau laki-laki Awe. itu Apa dong? Barudak. bukan aku pokoknya Ya, apa bukan ya? boyfriend lah. Udahlah. Pokoknya itulah ya, nanti kita searching lah itu lupa di nanti. kita searching Coba lah itu di aku- Google apa. Lumayan lah buat sebutan untuk
cewek seorang itu gitu ya. awet. Kok lucu. Mana awet kau? Macam tu lah. Oh gitu ya. Tapi Ya bagi udahlah, mereka kan lanjut, bahasa lanjut, itu kan lanjut. udah biasa. Udah biasa. Hmm. Ya udah Tapi itu aja. ini nih yang menjadi pertanyaan dulu ya, yang menjadi pertanyaan tadi itu sebetulnya ketika Kak Vio di sana, kemudian ketemulah sama teman-teman IMM Malaysia. Betul. Nah, ketika Kak Vio join ke sana itu, apakah udah bentukannya itu rame di IMM Malaysia atau memang beberapa orang aja dan memang masih merintis atau gimana di IMM Malaysia dulu? Jadi pas waktu pertama kali tahu di situ ada IMM, itu memang secara SK yang lampau itu banyak. Ternyata kondisinya sama kayak di sini Jadi sempat mati suri ternyata. Dan di zamannya Mazaki Anafiri, nah ingat namanya Mazaki Anafiri, beliau nih yang struggle sekali untuk mencoba nyari kader-kader dari beberapa organisasi, terutama organisasi besarnya di sana yaitu PPIM. Ya akhirnya diambil sedikit kayak open recruitment kayak gitu, dan hasilnya ya sebenarnya sama kayak di budaya yang di sini ya, SK-nya banyak nih pokoknya kayak yang bilang tadi 150-an. Ternyata. Tapi ketika datang ya cuma 20, 15. Kalau kajian rutin itu kadang cuma 10. Tapi saya memaklumi alasannya karena memang setiap negeri itu jauh jaraknya. Dan keadaan di Malaysia itu kalau tidak di bandar itu not too crowded, nggak crowded kayak di sini. Dan kalau di kampus saya aja untuk pergi ke rumah sakit atau pergi ke hospital itu butuh sekitar 1,5 sampai 2 jam. Bahkan saya ke kedai makcik depan itu kalau jalan kaki 30 menit. Karena kalau memang kampusnya tidak di bandar ya tidak akan dekat dengan semua facility. Jadi saya memaklumi itu, even though transportasi di sana jauh lebih maju, tapi ya tiap akses untuk pergi ke satu tempat itu butuh waktu sekitar 2-3 jam. Apalagi kalau dari Kelantan itu yang paling dekat dengan perbatasan Thailand. Di sana nyebutnya Kelate, orang-orang Kelate. Orang-orang Kelate di sana kalau pergi perjalanan sekitar 4 jam kalau naik bus. Dan memang nggak ada transportasi yang lain kecuali bus. Hanya di bandar aja yang boleh naik kereta. Bukan kereta itu mobil ya. Berarti sering jalan kaki berarti ya? Lebih kalau dari kampus saya naik lebih sering jalan kaki. Gak hanya jalan kaki aja Kak, tapi juga dikejar anjing sama babi hutan. Kampus saya tuh deket sama hutan belantara. Jadi ujung banget, namanya juga Port Dickson. Jadi ujung tiap hari kalau mau kuliah harus kejar-kejaran dulu sama babi hutan, kejar-kejaran dulu sama anjing. Bahkan kayak baju-baju itu diambilin sama monyet-monyet itu ya yang dari pohon kelapa sawit yang ada di belakang sana. Jadi ya berhati-hati kalau Sangat bersahabat dengan mereka berarti. sangat bersahabat dengan alam. Panji petualang aja kalah itu. Karena tiap hari kita kalau mau berangkat kuliah ya kayak gitu. Nah, jadi karena akses yang jauh, saya menyadari kalau misalnya nggak semua orang itu punya spirit yang sama. Bahkan ketika saya merasa Masya Allah sekali, akhirnya ada vitamin Muhammadiyah lagi di sana, lewat jalur entah apa itu Allah ngasihnya kayak gimana kok tetap jodohnya di Muhammadiyah kayak gitu kan. Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan keberkahan yang sudah dikasih sama Tuhan itu. Bahkan ketika dia tahu kalau di situ ada Muhammadiyah ya kalau hatinya nggak tergerak ya dia nggak akan pergi. Ngeri. Kayak gitu. Perjuangannya ngeri. Jadi awalnya yang dikit-dikit, nah karena gabung di beberapa organisasi luar lain kayak yang di PPIM dan sebagainya, PPID itu yang Persatuan Pelajar Indonesia Dunia, akhirnya kita bisa nih jaring-jaring. Bahkan ada, karena saya punya misi ya, ini kalau saya di bidang kaderisasi tapi saya nggak bisa memasukkan 1 atau 2 anak Bumi Putra asli yang orang Malaysia itu, ini nggak menarik ini. Kan kita Gagal, bisa dibilang gagal betul, gitu ya. nggak menarik dan saya sudah menekankan ke diri saya sih kalau misalnya kamu pergi ke suatu tempat kamu harus mencetak sejarah di situ. Apalagi kita nggak akan punya kesempatan yang sama nih suatu saat nanti. Jadi kita harus bisa memaksimalkan waktu itu.
Nah, waktu itu saya dekat dengan teman-teman saya di Malaysia. Saya ikut persatuan di sana namanya HIMA. Itu himpunan Islam Malaysia apa gitu ya, saya lupa. Nah, di situ akhirnya saya sering ngajak teman-teman saya untuk ikut pergi kegiatan di Muhammadiyah. Even tuh dia bingung, nih cakap apa nih view. Saya tak paham pun. Tak apa, saya boleh translate. Kayak Seru gitu kali lah. Tak apa, saya boleh bantu. Lucu. Macam itulah. Terus habis itu dia senang akhirnya. Kan di sana juga gak hanya ngaji aja, tapi juga main ke pantai. Terus di sana ada tradisional yang namanya lepak mama. Apa tuh? Lepak mama. Jadi kalau lepak itu artinya nongkrong. Nongkrong kayak gini nih, nongkrong santai itu namanya lepak. Nah, mama itu Ibu. bukan. Bukan. Mama itu Nongkrong sama ibu. Iya bener nggak cocok. bener. Kalau mama itu di sana orang India Muslim. Orang India Muslim yang tinggal di Malaysia itu namanya disebutnya mama. Dan biasanya orang India Muslim di sana itu buka kedai. Kedai itu kayak warung makan kayak gitu kan. Nah, biasanya jualnya roti canai, jual roti tisu, jual Milo yang panas itu. Kalau di sana nggak boleh bilang panas. Kenapa kalau bilang panas? Itu logat antar daerah. Jadi karena kita bertemu dengan banyak orang, jadi logatnya kadang beda-beda. Jadi lepak mama. Jadi kita nongkrong di kedai mama sambil makan roti canai. Ya sih. Makan roti Soalnya canai. banyak hal yang dapat kita ambil selain bahasa, culture, terus apa ya? So many things, banyak banget. Perjalanan yang kayaknya kita sendiri nggak bisa deh jadi mafio di sana Ini kalau gitu, memang sendirian. teman-teman yang nonton ini, kalau memang nggak nonton sampai habis, apalagi niatnya mau pergi ke Malaysia, wis, Gak hanya Malaysia sih, apapun. kesasar. Tak jamin kesasar. Nggak tahu itu ketemu sama Raju atau Sepi ya lo nggak tahu. Kayak ketemu sama Sepi ya. Nggak tahu ya. Sama Sepi. Itu ngeri banget lah perjuangannya Kak Vio ya. Sedikit. Ya inilah yang bisa kita sebut perintis. Perintis bukan berwaris loh. Jadi ingat seseorang. Kayak luar biasa. Ini teman-teman yang dengerin kok kayaknya pada apa ya? Diam. Kayaknya pengen juga sebenarnya mereka ke luar negeri. Ajak lah mereka. kapan nabung aja Teman-teman ya. Siap. Nabungnya Bisa ajak 1.000. jalan-jalan ya. Di Ya. sana ada masih ada tempat sisa apartemenku di sana. Oh, Nah, jadi masih bisa dipakai. Itu silahkan dipakai aja. boleh Nanti kalau aku kesana aja info-info ya? jalan-jalan. Boleh. Insya Allah tahun depan mau kesana. Nggak apa-apa lagi. itu. Boleh, amin. Kita punya travel kemarin namanya Sukamain. Kemarin pergi Baiklah kemana? kita ajak ke sana. Kemarin pergi kemana suka main travel? Kita itu pergi ke Jogja kemarin Sukamain. Ya. Partner saya Mas Faisal namanya. Siap, abis ini kemana lagi? Ya kira-kira ke Malaysia bisa. Oh, mau dong. Monggo ya kan suka main. Ya suka main-main aja. Suka main makanya namanya. Iya. Tiketnya murah kalau pakai AirAsia. Murah aja. Budget 10 juta bisa hidup di sana banyak. 10 juta. 10 juta 10.000 itu aja belum sudah terrealisasi. sudah include sangu ya buat jajan oleh-oleh. Tapi kalau minim banget ya 5 udah cukup deh kayaknya. Tapi ya jangan 1 minggu ya. Jangan 1 minggu karena sekarang kursnya Indonesia lagi naik banget. Kalau dulu 1 ringgitnya 3.000, bahkan pas awal berangkat itu 2.900, sekarang sudah jadi 3.500-an kalau nggak salah. 1 ringgitnya? Boleh dicek. 1 ringgitnya. 1 ringgitnya. Berarti Nggak tahu ya kalau yang sekarang Harga ya, pas harga demo ayamnya ya. Mail berarti 7.000. Iya, 7.000 ya? Kan 2 ringgit. Ya sekitar Segitu harganya Tapi emang ayamnya. Itu cuma ayam doang. Iya nyata gedenya lebih gede. Masa sih? ini Potongan segede ini. berarti ayam di sana besar-besar ya? Gede-gede banget. Oh, Gede banget. Makanya kalau kita beli Itu ya ayam untuk apa mahasiswa. kalkun kira-kira? dua-duanya. Tapi di sana orangnya sehat-sehat, serius. Wow. Kayak di depan ini sehat sekali. Malah waktu saya makan nih, kalau ditraktir sama lecturer saya, sama dosen saya. Kenapa awak ambil banyak-banyak gitu kan ya? Kenapa awak ambil sikit gitu? Kenapa kok ambilnya sedikit nasinya gitu? Nah tapi ini porsi saya, saya bilang kayak gitu. Terus habis itu, ini porsi awak sikitnya. Dia bilang kayak gitu kan. Ya awak ambil lagi lah, tak apa, nanti ustazah bayar. Gitu. Terus habis itu diambilin nih. Tapi emang
ustazah saya dan teman-teman saya yang Malaysia rata-rata satu pinggan nih, pinggan itu piring ya, itu segini nih nasi. Porsi guli ya? Iya, porsi kuli. Sampai lauknya itu nggak tahu Porsi guli. ditaruh di mana. Wah, Banyak. Jadi subur-subur di sana. Mm-mm. berarti bener yang di TikTok FYP itu ya? Apa? Ya porsi guli orang Malaysia. Ini boleh minum. Aduh. Boleh, boleh. 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 ya Disponsori oleh mana suaranya kan? Mana suaranya yang punya ya? Disponsori oleh Kimas. Belum. Ngomong dulu saya. Kayak tadi loh Bang Jati yang Syariah. Itu ada Sofi Omnya tadi. benar. Oh. Nah, ini Silakan. tagline-nya apa nih? Hah? Tagline-nya Tolong nanti Sehat dijadiin BA ya menyegarkan. Mas ya. Sehat Oh, menyegarkan. ya. Kimas Water. Sehat. Sehat menyegarkan. Asik. Iya boleh. Iya. Sihat menyejukkan. Macam tu lah, macam tu. Ah. Sihat. Oke. Lucu. ya? Ini bukan air, ini ayak. Iya, oh iya, Ayah, sekarang ayah. pakai Kalau Q. pasir, pasya. Hah, Pasya. 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 Oh. R, nggak ada R. Nggak ada N-nya tapi diganti Q. Itu kedah punya. Oke. Siap. Berarti Monggo. ya Kamu, silakan monggo. diminum. Diminum dulu. Silakan diminum Dari ya. tadi kan sudah Astagfirullah, inilah ya. bismillahirrahmanirrahim. Sudah mendengarkan banyak cerita, struggle, terus juga apa lagi? Kilas balik, perjuangan. Ya paling tidak nanti challenge bahasa Melayu lah. Dari tadi kan di-spill sepatah kata tok. Sepatah dua patah kata. Ah, Ya itu. paling tidak kan Heeh. penutupan bahasa Melayu ya Kak. Boleh. Yang penting akhir penutupan terima kasih itu aja. Bentar. Tapi aku juga pengen tahu gitu, kira-kira apa sih yang bakal Mbak Vio katakan untuk teman-teman yang mau berjuang Oh. atau bahkan mulai ada pemikiran, aku mau kuliah di Anu. luar negeri gitu. Bahasa ini motivasi. Iya. Motivasi Apa yang akan atau mengepush mereka? wejangan gitu lah ya. Mm. Buat teman-teman yang nonton ini. Oh, jangan apa Toy? Siapa Toy? Coba Toy. buka chat GPT Toy. Toy. Oh, sebelum masuk ke motivasi saya udah inget nih bahasa boyfriend. Oh, boyfriend. Oh. Iya. Apa tuh Kalau Kakak? boyfriend itu pakwe. Pak. Pakwe. Hai, Kalau girlfriend itu makwe. Makwe. So udah ada makwe ke belum? Kalau selingkuh cakwe. Cakwe. Berarti nggak usah makan jagung. Nah, so soalnya dia ialah, adakah Imamul Faik ini dah ada makwe? Adakah? Mari kita jadikan dia bintang tamu Makwe. suatu saat nanti. Ada makwe? Makwe. Ya dekat situ ada makwe Imamul Faik. Adakah? Boleh cek komen di bawah. Komen ya, sesuai siapa Pak We? Mak We, sorry. Kalau awak dah ada Pak Kok We males belum? ya? Mana Pak We awak ni ada ke? Ada nggak ya? Aduh, Makwe. Aduh. Lupakan. Tu ada dekat penonton sana yang nak try untuk confess. Ada nggak yang mau? Ada ke? Ada ke? Ada, yang mau ada. apaan? Ada. Kalau ada try lah confess dekat dia. Nah, nanti di-spill lah ya. Haram. Betul. Haram lah, Masya Allah. Gini haram. Masya Allah sekali. Dah itu. Oh, apa Nah. motivasi? Motivasi. Motivasi. Kembali lagi ke motivasi. Apa yang motivasinya? Nanti bisa di-cut ya, mikir aku. Gak usah lah, nggak usah dikat. Saya percaya Anda pasti bisa. Apa ya? Ya, intinya di sini kan kita berdiri sebagai perwakilan perempuan, teman-teman. Jadi sebagai perempuan, kalau misalnya dikasih kesempatan memilih nih sama Tuhan, saya tetap akan memilih untuk menjadi perempuan. Kenapa? Karena saya merasa perempuan itu juga bagian dari Tuhan, bagian dari seluruh kasih sayangnya Tuhan yang udah diletakkan di diri yang berjenis kelamin perempuan ini. Dan di situ ketika Tuhan ngasih saya kesempatan untuk jadi perempuan, di situ tentunya saya nggak akan menyanyiakan kesempatan yang Tuhan kasih kepada saya itu. Jadi sebagai perempuan, kalian harus berani untuk bermimpi, berani untuk mencari hasrat untuk kalian bisa bermimpi jauh lebih tinggi lagi. Dan jadilah perempuan yang memiliki spirit atau daya juang yang tinggi. Karena dengan daya juang yang tinggi itu, kalian nggak akan pernah diremehkan oleh dunia.
Karena dunia tidak akan pernah bisa meremehkan perempuan dengan segala bentuk kasih sayang Tuhan yang sudah dikasih kepada perempuan. Gitu. Jadi teruslah perjuangkan, cari hasrat itu, kemudian cari spiritnya, lakukan, dan silakan mendaya gunakan dirinya untuk bisa bermanfaat ke seluruh alam semesta. Asik. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Banyak ya motivasinya. Tapi itu cukup, Panjang. bukan cukup, lebih dari cukup untuk menginspirasi teman-teman, Salah khususnya satu- cewek. Salah satu bidangnya yang terbaik dari Kak Vio ya ini. Apa bidangnya? Sang motivator. Motivator, Pak. Sang motivator. Motivator. Main badminton. Oh, motivator. Ya, bagi teman-teman yang memang tahu nama lengkapnya Kak Vio, nama lengkap ini, Lengkap. tulis di kolom komentar karena Kak Vio Harus ini hafal. cari Pak We. Yang kali jodoh ya kan. Tak ada boy. Nah, Saya tak cari. nama lengkap tanpa kurang ataupun lebih. Pas. Nggak nama boleh typo. lengkapnya. Weh. Harus sesuai dengan akte kelahiran. Ah. Betul. Tak Barangkali boleh siap. barangkali ada yang benar dan jodoh ya ini Pak We-nya Kak Vio nanti. Ya kan? Kita kasih nomornya. Ya, Nomor wis. sendal maksudnya. Siapa tahu kan mau ngasih sendal dulu. Ah. Tuh, habis itu lain-lain. Awak kalau beri, bagi saya selipar. Selipar itu Selipar, sendal. Tak apalah, kita boleh jalan hidup bersama-sama. Le. Keren. Ya wis, Itu aja teman-teman. penutupnya dari Kak Vio bahasa Melayu ditutup dengan terima kasih. Apa ya? Cekuy. Mengurangi tugas saya. Nggak tahu. Mengurangi tugas saya. Pokoknya bahasa Melayu. Iya, Dari harus. tadi di-spill terus ya. Iya. Mana sampai hafal lagi aku. Betul. Mutok. Yes. Apa? Alamak, nervous pula. Geram betul. Lucu ya. Lucu ya nih kakak. Emang lucu, simut. Sedap. Mm. Okey. Alamak. Enggak. Penutup biasa aja. Oh, penutup biasa. Iya, bukan motivasi kan udah tadi kok. Iya, motivasi. tapi tak apa, saya try juga. Okay, so kawan-kawan yang ada dekat sana, terima kasih sudah tengok kita orang punya conversation hari ini. Saya tak tahu apa yang saya nak bagi dekat korang, tapi saya rasa korang dah boleh dapatkan benefit daripada apa yang kita cakap tadi. Harapannya, wishesnya ialah harap-harap korang semua boleh dapatkan semua insight daripada kita. So apabila ada salah silap daripada saya ataupun daripada kawan-kawan saya, kita orang minta maaf lah. Maaf lah, Kan, kita minta maaf banyak-banyak. maaf banyak-banyak. Maaf banyak-banyak. Yang penting subscribe, jangan lupa ya. And Iya. jangan lupa awak-awak semua, korang semua kena letakkan subscribe. Asik. Awak kena itulah apa nama dia? Tekan. Lonceng. Lonceng. Aduh apa? Awak kena push lah, tekanlah dekat button tu kan. Tekan button subscribe tu and you can like this video. And if you want to comment, just comment below. Siap. Jangan lupa tadi kan ada challenge kan dekat awak-awak semua. So korang semua bolehlah try untuk bantu jawab soalan Asyik. daripada Mamul ni kan. Oh, di follow up guys. Siap. Tapi awak kena betul tau, tak boleh silap. So huruf dia tu memang kena benar lah. Kalau benar nanti akan dapat hadiah daripada kita-kita kan. Asik. Biasa. Okey dah, itu sahaja. Oke, terima kasih. banyak-banyak.